Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Selamat sore pemirsa Mutiara Hikmah Ramadan Al-Azhar 30 Bandung. Bertemu lagi di hari ke-7 Saum Ramadan tahun 1442 Hijriah. Pemirsa, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang sudah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat umur kepada kita pada hari ini, sehingga kita bisa bertemu lagi pada kegiatan sore hari. Tak lupa juga semoga sholawat dan salam terlimpah ruah kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para tabiin-tabiinnya, sampai kepada kita selaku umatnya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada sore hari ini saya akan menyampaikan materi tentang macam-macam dosa besar. Seperti yang kita ketahui, dosa besar adalah dosa yang sangat sulit diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bukan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mempunyai dosa besar. Dosa besar yang pertama adalah kita berbuat syirik. Artinya kita mempersekutukan Allah. Kita percaya kepada selain Allah. Kita tahu bahwa Allah itu adalah Esa, Allah itu adalah satu, dan Allah itu adalah berdiri sendiri. Jadi apabila ada orang yang mempercayai selain Allah, dia percaya kepada berhala, dia percaya kepada keyakinan lain kepada selain Allah, dia termasuk ke dalam orang-orang yang syirik. Seperti dijelaskan dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 48, sesungguhnya Allah akan mengampuni segala jenis dosa, kecuali dosa syirik. Jadi intinya apapun perbuatan dosa yang sudah kita lakukan, Allah akan ampuni, kecuali dosa syirik. Kemudian dosa besar yang kedua adalah kita berputus asa dari rahmat Allah. Dalam surat Yusuf ayat 87 dijelaskan, sesungguhnya orang yang berputus asa dari rahmat Allah termasuk ke dalam golongan orang yang kafir. Kemudian dosa besar yang ketiga adalah kita merasa aman dengan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arti kata, pada saat kita melakukan perbuatan dosa, pada saat kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, kita tidak merasa bersalah, kita tidak merasa berdosa. Sudah dijelaskan bahwa Allah akan membalas setiap perbuatan yang sudah kita kerjakan, walaupun seberat biji zarah. Jadi, pada saat kita akan melakukan suatu perbuatan yang melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah, harus selalu berpikir bahwa Allah akan membalas setiap perbuatan yang sudah kita lakukan. Dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 99 bahwa tiadalah mereka aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Berikutnya, dosa besar yang keempat adalah kita berbuat durhaka kepada orang tua kita. Kita tahu bahwa ayah dan bunda adalah orang yang sudah menghadirkan kita di dunia ini. Bunda adalah orang yang sudah mengandung kita, yang sudah melahirkan kita dan menyusui kita. Ayah juga adalah orang yang sudah berjasa mendidik kita, membimbing kita menjadi orang yang sehat, menjadi orang yang pintar, menjadi orang yang berguna. Untuk itulah kepada orang tua kita harus memiliki sikap yang sopan, memiliki sikap yang santun, menyayangi, kemudian mengasihi, dan selalu mendoakan. Tidak lupa supaya pada saat kita selesai melakukan kegiatan sholat, mendoakan mereka dengan membaca Allahumma gfir lana wali walidayna warhamhuma kama robbayana shighara. Mudah-mudahan kedua orang tua kita termasuk ke dalam orang-orang yang soleh, yang selalu diselamatkan di dunia dan akhirat. Kita lanjutkan dengan dosa besar berikutnya, yaitu memakan riba. Di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 275 dijelaskan bahwa orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri sendiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran penyakit pikiran. Jadi pada saat orang-orang yang memakan riba itu diibaratkan sebagai seorang yang gila, dia tidak memiliki pikirannya yang jernih. Kemudian untuk dosa besar berikutnya adalah lari dari medan pertempuran.
Seorang muslim yang membela agamanya masuk ke dalam pertempuran, masuk ke dalam peperangan, kemudian dia melarikan diri, kemudian dia berbalik arah, sesungguhnya dia sudah membawa kemurkaan Allah. Dan tempat untuknya adalah neraka jahanam. Dosa besar yang ke-9 adalah kita memakan harta anak yatim. Seperti yang kita ketahui bahwa anak yatim adalah orang yang harus kita santuni, orang yang harus kita kasihi dan kita sayangi. Apabila kita memakan hartanya, maka kita termasuk ke dalam orang-orang yang sangat serakah, orang-orang yang sangat dolim. Dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 10, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara dolim, sesungguhnya ia sudah menelan api sepenuh perutnya, dan tempatnya adalah masuk ke dalam neraka dan dalam api yang menyala-nyala. Dan dosa besar yang terakhir adalah berbuat zina. Perbuatan zina merupakan perbuatan yang sangat berdosa besar. Dijelaskan dalam Al-Furqan ayat 68 sampai dengan 69. Dijelaskan bahwa barang siapa yang berbuat zina, niscaya dia akan mendapatkan balasan atas dosa-dosanya. Dia akan dilipat gandakan azabnya pada hari kiamat dan dia akan kekal di dalamnya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, itulah materi macam-macam dosa besar yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kepada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita semua. Baiklah, kita tutup untuk pertemuan hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bitaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.